Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan naga biru. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin yang berpikir, naga biru adalah makhluk yang paling baik. Mereka sangat ramah pada manusia. Sama halnya manusia kepada kucing dan anjing. Jika sialnya aku bertemu dengan naga hitam atau naga merah, mereka yang terkenal dengan kekerasan, atau liciknya naga hijau, maka aku harusnya bersyukur atas keberuntungan nyawaku ini. Jaemin berkata, "Kenapa kamu menculikku jika kamu mengira aku seekor naga?" "Sebenarnya untuk membunuhmu tentunya." Jaemin bergumam, "Ada apa dengan haus darahnya ini?" Jaemin berkata, "Kalau begitu, apa kamu bisa melepaskanku sekarang?" "Tidak." "Kenapa?" "Karena aku bisa memanfaatkanmu. Aku akan menggunakanmu sebagai bahan dan membuat Spartol master class." "Tapi kenapa kamu ingin membunuh naga?" "Itu bukan urusanmu." "Apa jangan-jangan karena manusia yang kamu cintai itu?" Tiba-tiba Jaemin dijatuhkan oleh naga biru itu. Lalu dia berkata, "Jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu lagi, kamu akan berakhir di antara hidup dan mati. Naga-naga lain dari rasmu tidak menerimanya, bukan? Jadi kamu mengkhianati rasmu sendiri demi menyelamatkannya. Memangnya apa yang kamu tahu? Kamu tidak ada niatan untuk membunuhku atau menjadikanku sebuah Spartol. Itu semua bisa kamu lakukan jika kamu menggunakan sihir pencuci otak sedari awal. Tapi kamu tidak melakukannya sama sekali. Kamu orang baik, begitu baik sampai-sampai sulit dipercaya bahwa kamu seekor naga." Naga biru mengingat kata-kata manusia yang dia cintai, sama dengan yang diucapkan oleh Jaemin. "Kamu orang baik, begitu baik sampai-sampai sulit dipercaya bahwa kamu seekor naga." Naga biru berkata, "Ini kesempatan terakhirmu. Tidak akan ada lagi yang selanjutnya." Jaemin bergumam, "Dia serius. Aku harus benar-benar berhati-hati dalam bicara." Naga biru berkata, "Kamu manusia yang aneh, sama anehnya seperti dia dulu, lelaki yang dalam legenda yang diceritakan pada kalian." Kita beralih di sisi Ras. Ras berkata, "Hujannya tidak berhenti. Jaemin, di mana kamu?" Kita kembali lagi di tempat Jaemin dan naga biru. Naga biru berkata, "Ini terjadi 700 tahun yang lalu. Namanya Ganon, dan dia seorang dark magician." "Seorang dark magician?" "Aku tahu, itu pasti hal yang mengejutkan, di mana makhluk dengan sihir holy seperti naga mencintai seorang dark magician. Dia memilih untuk menggunakan sihir hitam sebagai cara untuk mencari kebenaran sejati di dunia ini. Dia seorang penyihir yang bermartabat dan berhasil naik hingga kelas 9 sebagai seorang manusia." "Tunggu dulu, bukankah selama ribuan tahun manusia tidak bisa mencapai kelas 9? Sekarang aku akan ceritakannya kepadamu. Kenapa Ganon mencari kebenaran sejati dunia ini, bahkan sebelum dia bertemu denganku."
kami saling jatuh cinta setelah melintasi berbagai reruntuhan bersama-sama. Kami sangat bahagia, tapi itu hanya hingga di mana Dragon Lord memberikan perintahnya. Ganon, kamu adalah kejahatan yang harus dibinasakan. Dan seluruh naga pun mengambil tindakan untuk membunuh Ganon. Kami melarikan diri, tapi ada batas yang bisa kami lakukan. Masuklah Ganon. Jika kamu masuk, tidak seekor naga pun yang bisa mengejarmu. Jangan khawatirkan aku. Bahkan jika aku dihukum, aku tidak akan mati. Itu adalah sebuah rune dengan pengikat yang sangat kuat yang dapat melarang lebih dari satu makhluk memasukinya. Ganon menyembunyikan dirinya di sana. Setelah itu, aku dibuang selama 1000 tahun. 1000 tahun bagi seekor naga tidaklah lama. Akan tetapi, setelah 1 dekade lebih, Ganon justru datang mencoba untuk menyelamatkanku. Dan dia mendapatkan kebenaran sejati atas dunia ini. Kenapa kamu rela terus-terusan seperti ini? Bukankah kamu makhluk yang berada dalam puncak sihir? Makhluk terkuat dari segala makhluk yang ada. Dia sudah gila. Itu memang sebuah kebenaran yang sulit dimengerti oleh pikiran manusia. Lalu dia menyelamatkanku. Dan saat kami sedang dikejar, kami bersembunyi di dalam gunung yang besar ini. Dan Ganon pun mati. Aku berpikir semuanya lebih baik jika seperti ini, agar dia bisa lebih tenang. Tapi rasku telah mulai menghapus segala hal yang berhubungan dengan Ganon. Bahkan seluruh catatan atau jejak tentangnya. Dan bahkan orang-orang yang pernah dia temui. Jaemin bergumam, sebuah kebenaran yang ingin disembunyikan oleh para naga. Naga biru berkata, untuk itu, demi melindungi jejak-jejak yang masih tersisa dari Ganon, aku akan terus tinggal di sini. Jaemin bergumam, jadi para naga-naga itu yang melakukannya. Pantas saja, tidak ada cerita tentang diriku yang tersisa. Hal yang pertama yang aku lakukan setelah menyadari aku telah direinkarnasi adalah mencari jejak-jejak Diablo Volfir. Ini benar-benar tidak ada jejak dari kebenaranku. Tidak ada dongeng ataupun syair. Ini tidak masuk akal. Seolah-olah ada seseorang yang secara sengaja menghapus jejak keberadaanku. Sama seperti yang mereka lakukan pada Ganon. Mereka juga dengan hati-hati menghapus seluruh jejakku. Bahkan 12 dewa, Dewa Naga Brahman, dan rasnya juga yang melakukannya. Ganon seorang penyihir yang mempelajari sihir kelas 9 demi mendapatkan kebenaran sejati dunia. Dia melakukannya sampai sejauh itu. Dan untuk apa? Dan pada akhirnya itu dihapus. Jaemin berkata, ngomong-ngomong, apakah ini tempat di mana makam Ganon berada? Kenapa? Sebagai sesama penyihir, aku ingin memberinya penghormatan. Ikuti aku. Di sini, ini tempat di mana Ganon istirahat. Jaemin bergumam, itu kan gelangku, kekebalan absolut sel sempurna. Salah satu dari 3 alat tingkat gold yang Diablo Volfir ciptakan untuk melawan para 12 dewa. Sebuah artefak yang berisikan absolut imun melawan penyakit dan kutukan. Tidak disangka aku menemukannya di sini.
Jadi ini alasan kenapa Ganon mencari kebenaran sejati di dunia. Karena dia telah menyadari eksistensi Diablo Volvir hanya dengan menggunakan gelangku. Jika aku memintanya, pasti aku akan dibunuh. Jaemin berkata, "Itu gelang apa?" "Itu milik Ganon, sebuah item yang memiliki kekuatan luar biasa. Gelang itu telah menyelamatkan banyak sekali kejadian yang mengancam nyawa Ganon." Jaemin bergumam, dia benar-benar tidak tahu gelang itu sampai-sampai berdebu. Ini padahal sebuah harta yang memiliki kekuatan sihir, pemurnian, dan perlindungan. Jaemin berkata, "Apa hanya itu yang tersisa dari Ganon?" "Kenapa kamu bertanya itu?" "Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya penasaran. Kamu bilang bahwa dia ingin mengerti tentang kebenaran sejati dunia. Jadi aku penasaran, apakah dia memiliki catatan tentang itu?" "Dia memiliki buku harian." "Buku harian? Apa aku boleh melihatnya?" "Aku tidak mau melakukannya sejauh itu untukmu." "Kalau begitu, katakan padaku, kamu tahu bukan tentang kebenaran sejati dunia ini?" "Kamu benar-benar melewati batas. Ini bukan sesuatu yang manusia biasa seperti dirimu layak untuk tahu." "Kamu salah. Ganon rela mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan kebenaran sejati demi umat manusia. Mungkin dia gagal, tapi kamu mampu melindungi peninggalannya. Kalau begitu, daripada membiarkan peninggalannya sebagai kenang-kenangan, aku yakin dia lebih ingin untuk mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya mereka bisa meneruskan perjuangannya. Kamu benar-benar anak yang pintar. Tapi ada satu hal yang salah darimu. Aku tidak butuh momen itu untuk mengingatnya, karena aku mengingat segalanya yang tentang dirinya. Aku masih tidak mengerti." "Iya, karena kamu masih anak-anak. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Tapi ini bukan karena kamu berhasil meyakinkanku. Tapi aku ragu apa itu bisa berguna, karena tidak ada yang tertulis di situ." "Apa itu sebuah segel?" "Itu benar. Mungkin akan terlalu sulit untukmu manusia biasa membukanya. Ikuti aku saja. Aku akan mengembalikanmu ke tempat." "Tunggu sebentar. Apapun yang kamu lihat mulai sekarang, mohon jangan terkejut." Naga biru bergumam, "Apa? Seorang dark magician? Tunggu. Apa-apaan dengan kekuatan menyeramkan ini? Dia benar-benar berbeda di level yang berbeda. Menahannya juga tidak sekuat yang aku rasakan sebelumnya." Jaemin pun sudah membuka segel buku tersebut. Setelah itu, dia langsung membuka buku tersebut. Apakah isi dari buku tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!